Tuhan Yesus, selamat pagi. Bapak yang Maha Kuasa, kami mau berdoa ya Tuhan. Salomina Helita Risawa, Katrina Taruta, ya, cerita tadi mereka melakukan perjalanan menggunakan motor. Mereka menggunakan motor. Isinya berapa orang satu motor? Tiga. Melanggar peraturan kan tidak? Aturannya satu motor isi dua orang. Terus berikutnya kita lihat lagi itu, kalau di cerita tadi itu siapa-siapa saja? Ayah dan anak. Terus berikutnya mereka berbicara dengan siapa lagi tadi? Om orang provinsi yang mengerjakan jalan. Jadi ya, berdiri. Berdiri baru baca. Yang pertama sama-sama norma agama kakak dulu. Buat kelompok maka ibu akan bagi, lalu kalian akan mengerjakan, mulai bekerja sama-sama ya. Jawab saja. Benar, salah itu tidak menjadi patokan. Yang penting bisa mengisi, menjawab. Bisa menjawab. Nanti dari materi yang tadi ibu bagi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Udah? Ya. Sudah? Sudah kelompok 2? Oh belum? Ayo selesaikan dulu. Yang sudah selesai baca-baca, karena nanti kita mau sharing, kita mau masing-masing keluarkan pendapat tentang sebuah pelanggaran. Kalau saya datang terlambat ke sekolah, pelanggarannya apa? Dihukum. Biasanya dihukum bikin apa? Sampah. Kalau setiap hari terlambat, berarti setiap hari angkat sampah. Berarti harus tidak setiap hari. Usahakan bangun lebih awal untuk datang ke sekolah. Ke sekolah juga harus menggunakan, ada aturannya, ya kan tidak? Menggunakan seragam sekolah, menggunakan ojek ke sekolah, jalan kaki. Siapa yang naik ojek? Semua. Siapa yang jalan kaki? Siapa yang tinggal di sekitar sekolah? Yang tinggal di sekitar sekolah usahakan datang lebih awal. Jangan yang naik ojek dia datang duluan, baru yang naik kaki di jalan ini dia datang dari belakang. Sudah? Kalian sudah? Iya.
Sudah, kelompok 4. Oh, tinggal 1 ya. Di situ ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jenis pelanggaran norma apakah ini? Sudah selesai? Sudah yang nomor 1? Ya, sekarang nomor 2. Apakah dampak buruk dari pelanggaran norma-norma ini? Sudah? Ya, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar norma seperti gambar di bawah? Berarti semua pada di nomor 3 ya? Sudah. Kelompok 4 sudah? Nomor 3? Sudah. Kelompok 2 belum? Pagi-pagi datang ke sekolah harus sarapan supaya punya fokus untuk belajar. Kalau kita lapar itu tidak fokus. Ibu guru bicara, kita pikir di tempat lain. Jadi harus makan, minum. Usahakan bangun lebih awal biar bisa sarapan. Karena kalau bangun terlambat itu mandi pakai baju langsung jalan. Tidak sempat sarapan. Oke, sudah. Ini orang apa? Orang sehat. Berarti kita lihat orang sehat ini di sebelah orang sehat lagi ada apa? Orang hamil. Bukan. Ada main HP. Di sebelahnya lagi ada apa? Ada tas. Coba kita lihat. Orang sehat ini dia duduk di kursi, sementara di kursi sebelahnya itu kosong, dia taruh tasnya. Benar atau tidak? Benar. Itu benar. Gambarnya benar, tapi sebenarnya itu salah. Harusnya dia memberikan Tempat duduk. untuk siapa? Orang hamil dan orang cacat. Untuk orang hamil dan orang cacat. Jadi kita harus melakukan norma apa itu? Sepanan. Baik, nomor 1 siapa yang jawab? Yang jawab nomor 1 silakan berdiri. Ayo. Baca nomor 1. Ibu. Kita gantian kelompok. Ayo, kelompok 2. Silakan baca nomor 1 jawabannya itu apa? Jenis pelanggaran norma apakah ini? Ada berapa norma? Ada berapa gambar di sini? Lihat di gambar masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? 6. Ya, silakan kakak sebut. Yang pertama norma apa? Oke, di situ yang pertama kakak jawab norma. Terus berikutnya kasih teman sebelahnya lagi. Norma kesopanan. Lihat sama-sama di situ. Iya, norma. Hah? Kakak berdiri baca. Kita lihat sama-sama gambar ketiga. Nanti teman kita baca jawabnya. Yang ketiga, melanggar norma
Mabuk-mabuk itu langsung nomor ke? Ya, berikut. Masih kelompok 2, baca lagi. Gambar yang ke 4. Kita lihat gambar keempat itu gambar apa? Anak dan mama. Anak dan mama sedang apa? Aku. Anak dan siapa? Sering terjadi ke tidak? Terjadi di mana? Mama bilang begini. Glory cuci piring. Ay, mama sekarang mau. Iya kan tidak? Iya. Terus mama bilang apa? Mama bilang pemalas sekali. Terus mama bilang David, tolong angkat air. David bilang apa? Aduh mama saya capek sekali. Pasti saja ada jawaban. Tapi sebenarnya itu salah. Membantu orang tua itu Mama itu tidak mungkin dia menyuruh itu ketika aku sedang capek. Tidak. Pasti mama lihat, oh ini dia udah bikin apa ini. Main HP, ayo taruh HP bantu mama cuci piring. Tapi karena kalian lagi mementingkan bawa HP ke kamar mandi, tidur di dalam. Kita lihat sekarang itu kalau anak-anak bawa HP masuk ke kamar mandi, kalau saya jadi mama saya telepon dari luar ke dalam. Yang di dalam kamar mandi angkat keluar dari dalam. Karena kalau kita panggil-panggil kan keluar, tidak keluar toh. Telepon saja. Yang di dalam jawab. Sopan kan tidak? Tidak sopan sama sekali, ya kan tidak? Iya. Tapi itulah keadaan zaman yang sedang terjadi sekarang. Untuk itu aturan dan norma itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus sopan. Jadi jangan bawa HP tidur di kamar mandi, orang lain mau masuk, tunggu. Sampai bos mama di luar, anak masih duduk sambil main HP di dalam. Ya kan tidak? Iya. Berikut, jadi dia melanggar norma kesopanan. Dia melanggar norma kesopanan. Sehingga ibu dan anak ini katanya tidak bisa konek. Nomor 2, jawaban nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Apakah dampak buruk dari pelanggaran norma-norma ini? Silakan nomor kelompok 3 jawabannya. Ayo berdiri baru baca. Nomor 2, apakah dampak buruk dari pelanggaran norma-norma ini? Dampak buruknya apa? Dari di situ jawabannya norma kesopanan, melanggar norma kesopanan, mendapat cemooh, celaan, hinaan atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan. Kalau kita buat masalah di lingkungan tetangga, di lingkungan sekolah, malu kan tidak? Malu akhirnya kita berdiam menjauhkan diri dari orang di sekitar kita malu. Itu juga jadi pembelajaran untuk tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku. Seperti kalau sedang ulangan, kita tidak boleh menyontek. Ketika menyontek, ketahuan,
malu. Cerita dari cerita ke cerita malu. Ibu guru marah di depan kelas, ibu guru marah di depan apel. Malu kan tidak? Malu. Itu adalah resiko dari pelanggaran norma kesopanan. Kalau norma agama, siapa jawab? Pelanggaran norma agama. Ayo, satu orang berdiri. Pelanggaran norma agama, ayo. Yang sudah silakan berdiri lalu menjawab pelanggaran norma agama mendapat apa? Mendapat sanksi apa? Ya, kalau kita lihat norma agama itu dia mengajarkan tentang agama. Kita melakukan perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu apa saja? Yang tahu? Tidak mencuri. Tidak mencuri. Tidak membunuh, tidak Berzina. melawan orang tua. Jangan bersaksi dusta. Nah, jawaban nomor 4. Jawaban nomor 2, norma kesopanan. Ayo kakak, silakan berdiri baca jawabannya. Jawabanmu mana tadi? Norma kesopanan. Kita melanggar dampak buruk dari melanggar norma kesopanan itu apa? Ayo sama-sama kita dengar, kakak jawab. Dan menyingkirkan dari pergaulan serta permalukan. Ya, jadi kalau kita melanggar norma kesopanan, contoh tadi menyontek di dalam kelas. Kalau menyontek di dalam kelas ketika sedang ulangan, kedapatan, lalu ibu guru suruh maju ke depan. Terus dapat apa? Dapat marah. Tidak boleh. Itu malu ke tidak? Malu. Nanti teman-teman, dia ini tidak belajar. Lalu tulis-tulis di kertas banyak, lipat-lipat. Habis itu ulangan buka baru tulis. Tidak boleh. Aturan sekolah kita tidak boleh menyontek, melanggar aturan sekolah dan juga melanggar aturan kesopanan. Nanti kalau di apel, ibu guru kasih pengumuman, anak ini, lalu sebutnya pun nama ini, dia menyontek di dalam kelas. Malu kan tidak? Malu. Teman-teman dengar, lewat ini semua bilang ya kan tidak? Iya. Kenyataan kan tidak? Iya. Untuk itu kita harus belajar untuk tidak menyontek. Supaya tidak menyontek maka kita harus belajar di rumah. Pulang sekolah, habis makan, terus belajar lalu istirahat. Kurangi bermain HP yang sekarang itu paling ngetren hits itu apa? Game lupa makan, game lupa belajar, game lupa apa lagi? Bantu orang tua, game lupa apa lagi? Datang les, lupa tidur. Jam yang sebenarnya kita tidur jam 10, kita live game sampai jam 2. Ini sudah jawab jam 2, berarti dia tidur jam 2. Jam 2. Kalau jam 2 tidur, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 bangun. 4 jam saja aku masih mengantuk. Datang di sekolah, ibu guru mengajar, lalu kau bikin apa? Tidur. Baik kan tidak? Tidak baik sama sekali. Ya, berikut yang terakhir. Norma kesusilaan. Ayo, kelompok 2, satu orang berdiri baca.
kita dia bilang kalau kita melanggar norma kesusilaan, mabuk-mabuk. Wih, kamu bikin apa? Mabuk-mabuk, terus apa lagi? Putar-putar lagu, mengganggu orang. Tetangga sedang mengganggu, tetangga sedang tidur. Putar-putar lagu, tetangga sedang ibadah. Baik ke tidak? Tidak. Akhirnya aku lewat begini, orang sembahyang lagi. Tadi gitu sembahyang anak ini tuh dia putar lagu besar-besar. Malu ke tidak? Malu. Terus kau minum mabuk ini jalan di jalan aspal. Bataria-bataria orang tanpa sadar. Iya atau tidak? Iya. Terus akhirnya nanti sadar baru malu. Orang cerita tadi dia ribut di jalan, berteriak kayak orang gila. Padahal begini dia ada mabuk. Berarti kita malu kan tidak? Malu. Anak kalau pemabuk, orang tua yang anaknya baik-baik dia tidak suka kok bergaul dengan anak. Ya kan tidak? Iya. Kau baru datang di pintu dia mau aduh suruh dia pulang. Mama tidak mau bergaul dengan dia karena merusak pergaulan yang buruk, merusak perbuatan yang baik. Untuk itu kita belajar untuk jadi anak yang baik supaya tidak melanggar aturan atau norma yang ada. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sudah paham kan belum? Sudah. Jadi kita belajar tentang apa saja? Norma apa saja? Hukum, kesopanan, kesusilaan, agama. Kita urutkan ya. Norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Bisa melakukan norma? Bisa. Tujuan pembelajaran kita yaitu mampu melakukan norma dalam kehidupan. Mampu melakukan norma dalam kehidupan yaitu norma agama harus pergi ke gereja. Terus norma hukum kalau naik motor cukup 2 orang. Tidak boleh berlebihan. Harus menggunakan berikut. Kalau kita di jalan kita bertemu dengan orang yang cacat, contohnya matanya buta, lalu dia mau menyeberang, saya harus terus kalau ada orang hamil, kita sama-sama naik bis dari SP mau ke arah kota, saya memilih untuk berdiri lalu mengizinkan ibu-ibu hamil berikut lagi di sini norma kesusilaan minum minuman keras berarti kita tidak boleh minum minuman keras. Kita adalah anak sekolah. Kalau anak sekolah makanannya 4 sehat, 5 sempurna. Jangan jajan-jajan. Makan nasi, makan sayur, makan ikan, istirahat. Supaya aku punya tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, punya tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Nanti kau tamat SMP, terus kau masuk di SMA, lalu selesai bisa jadi apa? Dokter, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi. Iya kan tidak? Iya. Kita menjaga kedaulatan negara Indonesia. Kita menjaga kedaulatan negara Indonesia dengan melakukan peran sesuai dengan cita-cita kita. Kalau jadi tentara berarti menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau jadi guru berarti nanti mengajar. Kalau jadi dokter atau jadi perawat berarti nanti membantu merawat orang sakit. Jadi apa lagi? Polisi. Jadi polisi. Menjaga keamanan. Jadi apa lagi? Jadi ya menjaga keamanan. Jadi apa lagi? Jadi pendeta. Terus jadi ustaz. Ya. Melakukan pekerjaan Tuhan.
waspada melakukan hal-hal kebaikan dalam hidup ini supaya nanti kita punya cita-cita itu bisa tercapai. Kenapa? Pencuri itu melanggar norma apa? Kalau pencuri masuk penjara. Pencuri apa? Orang punya HP. Iya. Yang keren sekarang apa? HP. Orang punya HP iya, pencuri orang punya HP. Jalan-jalan di jalan lah pencuri. Bagus kan tidak? Iya. Tidak boleh. Kita harus rajin kaji ke gereja. Karena kita tahu tentang Tuhan, terus kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kita melakukan hal-hal yang baik. Ya. Itu kita punya pembelajaran hari ini sampai di sini. Kalian sudah paham toh? Sudah. Bisa melakukan norma dalam kehidupan? Bisa. Norma agama? Bisa. Norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. Bisa? Bisa. Ayo kumpulkan tugas yang sudah dikerjakan. Lalu ibu akan memberikan tugas ini untuk dikerjakan di Rumah. Dikerjakan di rumah. Nanti kita Ibu yang semua pekerjaannya dikumpul. Lalu ini ibu bagi untuk kerja di Rumah. Nanti dikumpul pada pertemuan berikut masing-masing ya. Ya. Yang ini masing-masing. Ya, taruh dulu. Kita mau berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Tapi sebelum kita berdoa, ibu mau tanya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Tentang norma. Iya, nanti ambil, selesai baru ambil. Yang kurang nanti selesai baru ambil. Sekarang ibu tanya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Jangan melawan Jangan melawan orang. Iya, tidak boleh melanggar lalu. Apa lagi? Jangan dimakan. Jangan mencuri. Jangan apa? Jangan minum. Jangan menggoreng orang yang Jangan datang pakai pakaian seragam yang lagi. Istirahat tepat. Oke, sudah? Kalian senang? Kita tepuk tangan 3 kali. Sudah? Nah, pembelajaran kita hari ini. Satu orang pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Kakak, aduh, hanya berdua saja. Ayo, mari sini. Habis. Sudah habis. Oke, dulu. Habis. Habis. teman-teman ini selesai belajar ini mari kita berdoa mulai. Kami berdoa dengan kuasa. Terima kasih Tuhan sudah jaga kami dalam pelajaran kami sudah selesai ya Tuhan. Berkati Bapak Guru dan teman-teman juga kami bersama dalam kasihnya Tuhan. Dan kami percaya